Selamat malam, saudara. Sebuah media asal Inggris, The Guardian, merilis artikel yang menyebut IKN terancam jadi kota hantu. Sementara Selyus mengkritisi pembangunan IKN berisiko menggeser anggaran pendidikan hingga kesehatan untuk masyarakat. Di sisi lain, Sekjen PDI Perjuangan mengkritisi proyek WUSH yang anggarannya sebaiknya digunakan demi kepentingan lain untuk masyarakat. Bagaimana kemudian warisan Jokowi ini akan berpengaruh dengan hubungan dengan Presiden Prabowo Subianto? Kami juga akan menyoroti kehadiran Presiden Prabowo di KTT APEC 2025. Presiden Prabowo menyuarakan kerjasama antar negara untuk melawan penyelundupan narkoba hingga perdagangan orang. Hari ini 1 November 2025, saya Tifal Solesa, selamat datang di Sapa Indonesia Malam. Kita mulai dengan ragam peristiwa, saudara. Diduga bocor pada selang bensin. Sebuah mobil sedan terbakar di Jalan Ahmad Yani Bekasi, Jawa Barat. Dua unit mobil damkar dari Disdamkarmat dikerahkan untuk memadamkan api. Sementara arus lalu lintas sempat macet saat proses pemadaman. Petugas pemadam dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi langsung memadamkan api yang membakar mobil sedan. Api berhasil padam sebelum menjalar ke seluruh badan mobil. Api padam dalam waktu 30 menit dengan mengerahkan 2 unit mobil pemadam dari Dinas Pemadam Kebakaran setempat dan tidak ada korban dalam insiden ini. Menurut pengakuan dari sopir, terjadi kebocoran pada pipa bensin, sempat terjadi letupan juga. Nah, saat berjalan itu dia langsung berhenti, ada asap ngepul. Kemudian saat lantas datang mobil kita ke depo, kita langsung meluncur. Kurang lebih 5 menit sampai di lokasi. Untuk sopirnya sendiri gimana kondisi, Pak? Alhamdulillah aman, Mas. Berikutnya masih dari Bekasi. Seorang sopir terluka berat usai truk bermuatan gandum yang dikendarainya menabrak bagian belakang truk kontainer. Petugas penyelamat harus menggunakan alat berat untuk mengevakuasi sang sopir. Yang Anda lihat ini adalah proses evakuasi sopir dari bagian depan truk yang ringsek lantaran sempat masuk ke bagian belakang truk kontainer. Proses evakuasi sopir muatan gandum yang terjepit di kemudi membutuhkan waktu sekitar 30 menit lantaran mengerahkan 1 unit forklift. Usai dievakuasi, sopir truk langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Polisi bilang truk bermuatan gandum dari arah Cakung menuju Bekasi menabrak bagian belakang truk kontainer yang sedang berhenti dengan kecepatan tinggi. Bekasi itu sedang berhenti di lampu merah gerbang arah Paninda, namun dari belakang datang kendaraan membawa pakan ternak itu ke PT Goldpoint, namun tabrak dengan kecepatan yang tinggi. Kita ke berita kriminal. Peristiwa tragis menimpa seorang warga berusia 48 tahun di Desa Lambur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang tewas usai dianiaya tetangganya sendiri. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan. Setelah mendapat laporan, polisi dari sektor Muara Sabak Timur segera mendatangi lokasi kejadian hingga menangkap pelaku. Korban bernama Tamrin ditemukan tergeletak di tepi jalan tak jauh dari kediamannya. Dari hasil penyelidikan, korban terluka serius pada bagian kepala dan kaki kiri akibat senjata tajam. Pelaku kini ditahan di Mapolres Tanjung Jabung Timur untuk mendalami motif pembunuhan yang dilakukan. Polisi juga turut menyita barang bukti seperti parang yang dipakai pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Bentar, Bang. Ambil dari belakang. Telah terjadi penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, yang mana kronologis dari kejadian korban dan pelaku cekcok, kemudian saling serang menggunakan senjata tajam dan salah satu korban meninggal dunia. Kejadian pada pukul 00.30 WIB dan saat ini pelaku sudah kita amankan. Terkait kasus narkoba, sempat ikut ditangkap Polres Metro Jakarta Barat, istri selebritas Onadio Leonardo, Baby Priscilla, dipulangkan ke rumahnya. Baby dipulangkan usai hasil tes urin menunjukkan negatif mengonsumsi narkoba.
Sementara sang suami Onadio Leonardo alias Onat beserta rekannya KR menunjukkan hasil tes urin dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Keduanya hingga kini masih berada di ruang pemeriksaan Mapolres Metro Jakarta Barat. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap istrinya dengan hasil cek urin negatif. Sedangkan untuk saudara OL sendiri hasilnya adalah positif. Untuk satu orang yang sebelumnya diamankan juga, yaitu inisial KR, dari hasil pengecekan tes urinnya hasilnya juga positif. Saudara KR diamankan di daerah Sunter. Terima kasih. Di lain pihak, Gerakan Anti Narkoba Nasional atau GANAS hari ini mendatangi Mapolres Metro Jakarta Barat untuk memberi masukan untuk penanganan kasus penyalahgunaan narkoba yang menyeret selebritas Onadio Leonardo alias Onat. Masukan atau saran disampaikan via surat yang dibawa dan diserahkan ke polisi. Soal proses hukum terhadap Onat, GANAS meminta Onat direhabilitasi. Ini bukan bandar, sepanjang Onat ini bukan pengedar, hanya penyalahguna atau pecandu atau pemakai, kami secara tegas menyarankan tidak diproses peradilan lagi. Langsung penanganannya penempatan untuk pengobatan rehabilitasi sampai tuntas. Selebritas Onadio Leonardo atau Onat ditangkap polisi terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Setelah ditangkap, Onat diperiksa secara intensif. Dalam penangkapan Onat dan istrinya, polisi menemukan 1 lembar papir dan 1 klip kecil berisi batang ganja. Polisi pun menemukan paket ekstasi yang diduga sudah habis dikonsumsi. Ibunda Onat bersama Pendeta Yeri mendatangi Mapolres Metro Jakarta Barat kemarin setelah penangkapan Onat. Saat tiba, keluarga Onat dan Pendeta Yeri langsung masuk ke Mapolres. Kita beranjak ke topik lainnya, Saudara. Bupati Pati, Jawa Tengah Sudewo merespons keputusan DPRD yang tidak merekomendasikan pemakzulan dirinya. Sudewo berjanji untuk introspeksi diri dan meningkatkan kinerja. Sudewo bilang hasil pansus hak angket menjadi bahan dirinya mengoreksi diri. Ia berkomitmen meningkatkan kinerja di pemerintahan. Sudewo mengajak semua pihak baik yang pro maupun kontra bergandengan tangan bersama membangun Pati agar lebih baik. Kami akan komitmen bersama Pak Wakil Bupati akan komit untuk peningkatan kinerja, maka segala sesuatu yang menjadi materi dalam pansus itu sebagai koreksi atau introspeksi pemerintah. Dengan cara mengajak semua pihak, semua orang bersatu dan bergandengan tangan ya untuk membangun Kabupaten Pati. Sebelumnya dalam sidang paripurna di DPRD Kabupaten Pati, anggota parlemen setempat menolak pemakzulan Bupati Sudewo. Keputusan dibuat setelah DPRD bersidang selama 4 jam. DPRD setempat memilih memberi rekomendasi kepada Bupati untuk melakukan perbaikan. Dari total 7 fraksi di DPRD, 6 fraksi mengusulkan perbaikan kinerja. Hanya 1 fraksi, yakni PDI Perjuangan, yang setuju untuk pemakzulan Sudewo. Hasil dari rapat paripurna ya, hak angket yang dilanjutkan dengan pansus, kemudian dilanjutkan ke paripurna hak menyatakan pendapat adalah berupa rekomendasi perbaikan kinerja Bupati Pati ke depan. Ya, mohon maaf ya teman-teman media dan seluruh masyarakat Kabupaten Pati, itulah hasil akhir ya yang disampaikan oleh teman-teman DPRD Kabupaten Pati ketika bekerja hampir 2 bulan lebih ya dalam pembahasan menyikapi ya pembahasan terhadap kinerja Bupati Pati itu. Kami ajak Anda ke Pulau Dewata. Usai menjadi perbincangan publik, tempat wisata Extreme Park Bali di Turtle Beach, Nusa Penida ditutup sementara. Pansus Trap DPRD Provinsi Bali menilai lokasi itu melanggar aturan tata ruang dan mengantongi izin usaha yang bermasalah.
Penutupan dilakukan setelah peninjauan langsung oleh Pansus DPRD setempat. Pansus Trap menyatakan tempat wisata itu telah melanggar ketentuan yang mengatur pembangunan harus berjarak minimal 100 meter dari bibir jurang. Extreme Park beroperasi di atas tebing setinggi sekitar 130 meter sehingga dinilai berisiko tinggi dan membahayakan keselamatan pengunjung. Pansus pun menemukan fakta lokasi wisata dimiliki warga negara asing asal Rusia dengan status izin yang belum jelas dan dipertanyakan keabsahannya. Selama ditutup, tim Pansus akan melakukan evaluasi dan mengecek ulang dokumen yang dimiliki tempat wisata itu. Pasal 50 ayat 3 itu Pak ya. Siapa yang menjamin kalau ada nanti korban di sini? Ini kan sudah kelihatan tebingnya ini perlu kita perdalam ya oleh dinas lingkungan bahwa ini tidak permanen, tidak kuat konstruksi kostur daripada tebing itu banyak yang retak-retak, itu banyak yang jatuh ya. Ini kalau kemudian ini jatuh siapa tahu ya? Itu dia. Jadi nanti dia masih kita evaluasi perdalam izin. Ditutupnya sampai kapan? Sampai mereka kemudian bisa menunjukkan dokumen yang benar yang sesuai dengan regulasi ya. Tapi dia bisa menunjukkan saat itu ya kita evaluasi, bukan berarti begitu dia tunjukkan izin kemudian kita buka, kita perdalam lagi. Izin itu kan relatif, bisa izin itu diteruskan, bisa juga dicabut. Sebelumnya, DPRD dan Satpol PP Provinsi Bali menghentikan sementara proyek lift kaca di Pantai Kelingking, Nusa Penida. Pengembang diwajibkan mengurus kelengkapan izin yang dinilai masih minim. Hasilnya, mega proyek bernilai 60 miliar rupiah ini dihentikan sementara. Petugas juga memasang garis polisi di sekitar proyek, sekaligus meminta pengembang mengurus izin baru menyusul temuan di lapangan yang tidak sesuai dengan izin yang sudah digantongi. Ada hal-hal yang belum dimungkinkan untuk dilanjutkan sementara. Ya, kita hentikan sementara. Simpulannya kita hentikan sementara, nanti menunggu perkembangan lebih lanjut. Apa yang menjadi perkembangan sehingga bisa dilanjutkan, ya kita tunggu dari OPD teknis nanti menyampaikan. Jadi sementara hari ini kita melakukan penghentian kegiatan sementara dengan memasang polis lain. Berita berikutnya nih, kabar bahagia untuk para Blinks nih. Girl band K-pop Blackpink kembali menyapa penggemarnya di Indonesia melalui konser di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Sabtu malam. Blink alias penggemar Blackpink antusias menyaksikan girl band asal Korea Selatan itu. Ini dia penggemar Blackpink telah memadati area Gelora Bung Karno bahkan sejak pagi hingga malam hari ini. Jakarta menjadi salah satu kota dalam rangkaian tur dunia atau World Tour Blackpink yang beranggotakan Jennie, Jisoo, Rose, dan Lisa. Kita tinjau suasana terbaru di arena konser Blackpink di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta lewat laporan langsung jurnalis Kompas TV, Niko Anggriawan dan Andika Pratama. Tampaknya hujan tidak mengurangi semangat para Blink untuk nonton konser. Gampangkan lebih banyak soal ini, Niko? Iya, karena Blink in our area sekarang, dan juga saudara. Karena kalau misalnya kita bisa lihat konser tadi dimulai pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini suara dari girl band asal Korea Selatan tersebut makin riuh disambut dengan penggemar Blink. Dari mereka masuk seharusnya kami ada di pintu 5. Tadi ada beberapa penggemar yang menanyakan bahwa mereka harusnya ada di pintu Tenggara, lalu ada di pintu Selatan. Dan namun hal tersebut juga telah diantisipasi oleh pihak penyelenggara, Tifal dan juga saudara, bahwa di dalam tiket ini sudah dicantumkan pintu-pintu mana saja seharusnya mereka bisa masuki ke dalam venue untuk menyaksikan penggemar Blackpink ini tampil di Jakarta. Kemudian kalau misalnya terkait dengan situasi lalu lintas sendiri di kawasan GBK ini, sejak pantauan kami pukul 16 waktu Indonesia Barat sejak tadi ini sudah padat karena antrian masuk para penggemar Blackpink ini untuk melihat idol mereka tampil pada malam hari ini. Kalau misalnya kita bisa gambarkan di kawasan pintu 1 Senayan ini sudah padat sejak tadi, dan tentunya ini berimbas kepada jalan-jalan protokol di sekitar GBK seperti kawasan Sudirman Tamrin ini tentu terdampak dari padatnya konser Blackpink yang ada di Gelora Bung Karno. Tentunya dari Polda Metro Jaya juga telah menyiapkan arus antisipasi pengalihan arus lalu lintas yang nantinya akan dilakukan secara situasional. Dan tentunya Tifal dan juga saudara, apabila ada masyarakat yang masih ingin join menyaksikan Blackpink, Lisa dan teman-temannya tampil di Gelora Bung Karno, ini masih ada 1 hari esok, dan diimbau
untuk menghindari dari kepadatan bisa menggunakan transportasi umum. Dan Tifal, saya tahu Anda merupakan penggemar dari Blackpink. Kami tunggu kehadiran Anda di Gelora Bung Karno, Jakarta untuk menyaksikan Lisa, Jennie, Rose dan juga Jisoo di GK. Tifal, kembali ke studio. Saya sabar-sabar aja nih karena tetap harus jalankan tugas apapun keadaan ya. Tapi apapun yang terjadi hari ini jadi pelajaran buat Blink yang akan nonton konser di hari kedua, terutama antisipasi kemacetan di situ. Niko, terima kasih. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, sebuah media asal Inggris, The Guardian, merilis artikel yang menyebut IKN terancam jadi kota hantu. Akankah warisan Jokowi ini tetap lanjut dan diselesaikan pada era Presiden Prabowo? Kami diskusikan sebentar lagi. Kabar terbaru datang dari Presiden Prabowo Subianto yang kembali ke tanah air melalui Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Sabtu malam usai menghadiri helat KTT APEC di Gyeongju, Korea Selatan. Meski di tengah hujan, kedatangan Presiden Prabowo disambut hangat jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Dalam kunjungan kerja yang berlangsung 31 Oktober hingga 1 November, pada hari pertama Presiden Prabowo mendorong kerjasama melawan penyelundupan dan perdagangan narkotika. Sementara pada hari kedua, Presiden Prabowo menyampaikan Indonesia kehilangan sekitar 8 miliar dolar Amerika Serikat setiap tahunnya akibat judi daring. Masuk ke diskusi kami malam ini, saudara. Sebuah media asal Inggris, The Guardian, merilis artikel yang menyebut IKN terancam jadi kota hantu. Sementara Selyos mengkritisi pembangunan IKN berisiko menggeser anggaran pendidikan hingga kesehatan untuk masyarakat. Ibu kota negara IKN terancam menjadi kota hantu. Inilah artikel yang ditulis oleh sebuah surat kabar Inggris The Guardian yang dipublikasikan 29 Oktober lalu. Dalam artikel itu, The Guardian mengkritisi dana negara untuk proyek IKN yang telah menurun drastis. Sementara pembangunan IKN melambat dan sedikit pegawai negeri yang mau pindah dari Jakarta. Meski demikian, Sekretaris Jenderal Projo Handoko optimis pembangunan IKN jadi ibu kota terlaksana sesuai target. Handoko bilang, IKN yang disebut terancam jadi ibu kota hantu merupakan bagian dari perhatian publik. Udah pernah ke sana belum? Belum pernah ya. Kalau saya bukan soal itu akan jadi kota hantu atau tidak, itu ya harus, ya kalau saya optimis itu akan jadi ibu kota yang bagus, dan itu adalah perintah undang-undang juga, karena kan kita juga sudah sepakat bahwa ibu kota negara itu dipindah ke Nusantara, ke IKN. Jadi kalau ada kekhawatiran, ya saya melihatnya itu sebagai bagian dari perhatian yang harus kita tangkap juga, kita harus pastikan. Tapi kalau saya melihat progres, melihat kondisi di sana, ya saya optimis IKN akan jadi kota yang bagus kok IKN gitu. Keren, udah undang-undang, udah perintahnya begitu, ya harus jalankan juga seperti itu. Yakin juga dengan target Pak Prabowo kan bilang 2028 jadi ibu kota politik itu akan tercapai, yakin? Yakin lah, di sana kan berbagai infrastruktur dan fasilitas juga udah jadi. Sebelumnya, Presiden Prabowo menetapkan ibu kota Nusantara menjadi ibu kota politik pada tahun 2028 melalui Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang pemutakhiran rencana kerja pemerintah tahun 2025. Perpres itu merinci syarat IKN menjadi ibu kota politik 2028. Pertama, terbangunnya kawasan inti pusat pemerintahan dengan luas mencapai 800 hingga 850 hektar. Selanjutnya, persentase pembangunan gedung atau perkantoran di IKN mencapai 20%, sedangkan persentase pembangunan hunian rumah tangga yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan di IKN mencapai 50%. Di sisi lain, Center of Law and Economic Studies menilai pembangunan IKN yang telah masuk tahap 2 dapat lebih membebani anggaran negara. Pembangunan IKN berisiko menggeser anggaran pendidikan, pangan, hingga kesehatan yang seharusnya dinikmati masyarakat. Anggaran tahap 2 turun tajam ya, dari 80 triliun proyeksinya sekarang hanya dialokasikan 48 triliun. Dan tidak ada framing baru dalam pidato politik Pak Prabowo terkait IKN ini sebagai prioritas strategis nasional. Artinya ke depannya Pak Prabowo sepertinya akan membiarkan saja IKN ini menjadi proyek gagal. Dari segi fiskal,
menaruh rupiah ke IKN itu juga berarti menggeser alokasi pendidikan, pangan, kesehatan ya, yang seharusnya bisa dinikmati masyarakat. Selyos menilai IKN berisiko memakan anggaran lebih dari 200 triliun rupiah. Akankah warisan Jokowi ini akan berpengaruh dan membebani pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini? Tim Liputan, Kompas TV. Di lain pihak, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto bilang sebelumnya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri berulang kali mempertanyakan urgensi atas pembangunan proyek kereta cepat Wush. Hal itu disampaikan Hasto usai melakukan ziarah di makam Bung Karno pada Sabtu siang. Hasto bilang Mega telah 3 kali memberi masukan terkait proyek kereta cepat Wush. Namun proyek Wush tetap dijalankan saat kepemimpinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurut Hasto, Megawati menilai kebutuhan rakyat justru lebih mendesak untuk sektor pendidikan dan infrastruktur dasar. Ia juga menambahkan anggaran untuk kereta cepat Wush akan jauh lebih penting digunakan untuk pendidikan hingga pembangunan bendungan untuk petani. Proses penguasaan teknologi termasuk kereta api cepat akan lebih hebat lagi kalau dikerjakan oleh anak bangsa. Termasuk saat itu Ibu Mega mengusulkan daripada kereta api cepat lebih baik untuk membangun double track kereta api. Termasuk misalnya di Sumatera itu kan perlu terobosan transportasi publik. Jadi paradigma transportasi publik bagi kepentingan publik itu jauh lebih dikedepankan. Tapi ketika saat itu Presiden Jokowi mengambil keputusan, ya tentu itu keputusan dari Presiden. Tapi sebagai partai politik kami telah memberikan masukan-masukan akan sekitar 3 kali terkait dengan hal tersebut. Kita bahas warisan-warisan Presiden ke-7 RI Joko Widodo seperti IKN dan Wush, serta posisinya dalam pemerintahan Presiden Prabowo bersama para narasumber. Bergabung saat ini politisi Partai Solidaritas Indonesia Valdo Maldini, bergabung juga bersama kami politisi PDI Perjuangan Ferdinand Hutahean, dan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Selamat malam semuanya dengan Tifal di sini, apa kabar? Selamat malam, Terima kasih sudah bergabung sama kami kali ini. Soal Wush, masih ada tanggungan utang cukup besar. Kemudian ada pandangan narasi Pak Prabowo untuk IKN kelanjutannya ini belum terlalu tegas. Sehingga sesungguhnya Bung Valdo sebagai bagian dari partai pendukung pemerintah saat ini, Pak Prabowo, apakah sebetulnya Pak Prabowo menanggung beban yang berat untuk melanjutkan warisan Pak Jokowi ini? Iya, kami kira langkah Presiden Prabowo ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan beliau itu solutif. Karena beliau tuh nggak menutupi masalah. Tapi kemarin dalam pekan lalu beliau langsung menunjuk tim ekonomi untuk membereskan hutang-hutang tersebut. Jadi ini diselesaikan dengan kepala yang dingin, bukan drama politik. Nah yang kedua, bicara soal hutang, yang menjadi fokus itu adalah sebenarnya restrukturisasi pembayarannya dan efisiensi. Karena apabila kita menerjemahkannya bahwa bayar hutang dalam arti sempit, itu tidak begitu, tapi restrukturisasi pembiayaan. Jadi hal ini akan membuat beban negara lebih ringan, namun proyeknya tetap hidup dan tetap produktif. Karena kita tahu Wush sendiri berdasarkan statement dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional beberapa hari yang lalu, bahwa telah bisa untuk menutupi OPEX-nya dan dengan mengangkut sekitar 12 juta penumpang. Ini seperti refinancing, Mas, bahwa kita memperbaiki bunga, memperbaiki tenor, sehingga skema bagi hasil antara KCIC, Himbara, dan BUMN-nya itu ada terbagi merata. Dan yang ketiga, konteksnya itu kan proyek infrastruktur itu pasti punya penyesuaian, karena sepengetahuan kami, bahwa semua proyek besar di dunia pasti biasa dengan yang namanya cost adjustment seperti ini. Jepang, Cina, Korea, Eropa, semuanya sama kok. Bedanya di Indonesia memang sekarang lebih transparan, lebih terbuka, lebih ramai nih kita diskusinya. Dan yang nggak kalah jauh lebih penting adalah Pak Prabowo meminta Danantara untuk terlibat. Kenapa? Karena lembaga ini dibentuk baru-baru ini untuk menata ulang kan untuk BUMN, termasuk pembiayaannya yang strategis terutama. Jadi ini bukan tambal sulam, Mas, tapi ini perbaikan struktur ekonomi jangka panjang. Dan yang nggak kalah jauh lebih penting adalah keterlibatan Menko Perekonomian dan Menkyu yang menjadi jangkar. Baik. Karena dipastikan untuk menjaga skema pembiayaannya itu memang sesuai dengan
kemampuan negara kita. Kira-kira itu. Bang Ferdinand, kalau Anda melihatnya dari PDI Perjuangan, ini nuansa kebatinannya Pak Prabowo harus menanggung beban yang cukup beratkah untuk melanjutkan proyek peninggalan Pak Jokowi, IKN dan WUSH ini? Ya, jadi kalau kita melihat sekarang memang realitanya Pak Prabowo kan harus kita akui sedang pusing juga untuk menyelesaikan beban-beban masa lalu, dan kita bisa melihat sekarang bagaimana Pak Prabowo harus melakukan efisiensi di APBN yang cukup meresahkan juga ke banyak daerah karena harus terjadi pemotongan transfer ke daerah. Ini adalah salah satu bukti bagaimana beban berat itu telah berada di pundak Pak Prabowo dan menyelesaikannya tidak mudah karena memang di zaman Pak Jokowi kita jor-joran utang ya, ugal-ugalan, bahkan itu sudah terlihat over, dan sekarang beban itu banyak sekali ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Kalau kita lihat dua hal, yang pertama soal WUSH dan IKN itu adalah beban yang sangat berat. Soal WUSH saja, ini jangan dilihat bahwa ketika restrukturisasi sudah terjadi, persoalan sudah selesai. Tidak demikian, karena restrukturisasi sampai 60 tahun pun tampaknya hutang ini tidak akan lunas. Karena kita masih berkutat pada capaian kinerja dari kereta cepat ini yang belum memenuhi ke operasionalnya sehari-hari. Kalaupun Pak Luhut, Ketua DEN, mengatakan sudah operasional sehari-hari sudah cukup, itu kan baru pernyataan sepihak, belum berdasarkan hasil audit yang betul-betul menunjukkan bahwa memang operasionalnya telah tertutupi dari hasil penjualan tiket. Sampai sekarang ini kan semua masih statement-statement. Makanya kita melihat bahwa ini akan menjadi pekerjaan berat bagi Pak Prabowo dan timnya menyelesaikan ini, karena apabila tidak dibereskan ini kan akan menjadi beban terus dan kemungkinan kita akan terus tertekan APBN-nya setiap tahun. Ini akan jadi bumerang nggak menurut Anda, Mas Agung, bahwa proyek yang dijalankan oleh Pak Prabowo saat ini diteruskan dari sebelumnya Pak Jokowi? Dua hal, ini masalahnya cukup serius, hubungannya soal anggaran. Ini akan jadi bumerang nggak menurut Anda, Mas Agung? Iya, kalau tidak dikelola dengan baik dan transparan bisa jadi bumerang politik bagi Presiden Prabowo ya. Karena kita tahu ini bagian dari paket utuh keberlanjutan, Mas Tifal ya. Jadi ada hal-hal positif soal transisi yang bagus, stabilitas, tapi juga ada ekses-ekses. Sebagaimana ya sebelum-sebelumnya, misalkan Ibu Mega meninggalkan apa, Pak SBY meninggalkan apa, yang dilanjutkan Pak SBY, dilanjutkan Pak Jokowi, nah sekarang Pak Prabowo. Masing-masing pemerintahan itu ada plus minusnya. Nah di sini plus minusnya itu ya seringkali soal utang, ya kemudian soal efisiensi kebijakan, ya soal-soal infrastruktur yang menyedot anggaran mungkin juga kurang praksis semacam itu. Jadi di sini perlu keterlibatan para pihak lainnya, misalnya seperti PDIP. Saya berharap PDIP misalkan bisa mendorong lebih produktif bagaimana KPK lebih muncul, kemudian DPR bisa lebih hadir fungsi-fungsi pengawasan yang misalkan lewat Pansus, Panja, sehingga apa? Sehingga arah diskusinya itu lebih produktif. Seperti itu. Dan Pak Prabowo saya kira menanti juga apa gebrakan PDIP sebagai mitra kritis. Ya, bagaimana PDIP bisa menyingkap temuan-temuan yang memang ada dugaan penggelembungan, ada dugaan markup di sana. Itu harus memang terus diorkestrasi supaya publik semakin paham dan utuh melihat permasalahan ini. Begitu, Mas Steve. Tadi di awal Bung Faldo udah nyinggung masalah WUSH. Ini sekarang nyinggung IKN. Bahkan The Guardian ngomong bahwa IKN ini sebagai kota hantu. Walaupun kemudian dari aturan yang dikeluarkan Presiden bahwa IKN akan jadi ibu kota politik 2028, tapi sampai saat ini Pak Prabowo belum juga kunjung mendatangi IKN atau menjadikan IKN sebagai kantornya, itu apakah memang sebetulnya ada beban yang ditanggung Pak Prabowo secara kebatinan, Bang Faldo? Iya, sebenarnya sih pemerintah hari ini kan kita yang menarik ya, Mas Tifal ya, adalah keberanian untuk buka buku. Dulu itu kan proyek itu banyak disembunyikan tuh defisitnya, Mas. Tapi sekarang itu semuanya terbuka. Bahkan diberesin bareng-bareng gitu. Saya kira ini gaya baru. Dalam konteks ini, kita itu kalau dari teman-teman yang mau menyerang proyek atau infrastruktur pembangunan itu, tolong datanya itu jangan setengah-setengah. Memang ada beban finansial di WUSH, ada beban finansial di IKN gitu. Tapi kan mereka juga punya aset. Dalam konteks WUSH itu mereka punya arus penumpang. Ada economic value-nya di situ. Ada nilai ekonominya di situ. Yang bahaya itu kan bukan proyek yang besar, Mas. Tapi kalau negara itu diam tapi nggak berani beresin. Nah, adanya tim keuangan yang dibentuk oleh Pak Prabowo dalam ratas terbaru, ada Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan, kami kira, itu bagaimana caranya aset-aset yang produktif ini masuk ke neraca nasional itu sebagai investment, bukan liability. Nah,
Jadi Pak Prabowo itu tidak mewarisi masalah gitu, tapi beliau sedang menyelesaikan pekerjaan rumah yang memang dibutuhkan oleh bangsa ini. Bukannya kita mau nyalain masa lalu, Mas, karena ini akan selalu terjadi kan, Mas Tifal. Kalau seandainya ini tetap kita ulang polanya, tapi memastikan ke depannya itu tetap berjalan dengan lebih efisien. Dan yang Pak Prabowo lakukan bukan hanya sekedar membayar hutang gitu, tapi struktur ekonominya diperbaiki. Oke. Jadi biar nanti ini bisa tetap berjalan, termasuk IKN, termasuk WUS, nanti mungkin habis ini teman-teman lari mengejar soal bandara misalnya kan. Ini kan soal proyek-proyek yang dikejar nih, habis itu mungkin ngejar lagi stadion, ngejar lagi bendungan gitu. Tapi kami pastikan bahwa semua struktur ekonominya itu pasti telah masuk ke dalam financial feasibility study sebelumnya gitu. Jadi mari kita lihat ini sebagai sebuah keberlanjutan pembangunan. Karena membangun nggak kayak membalik telapak tangan, Mas Tifal. Oke. Kami kira begitu. Buat PDIP, Bang Ferdinand, apakah keberadaan Pak Prabowo ngantor langsung di IKN menjadi jawaban bahwa ada komitmen dari pemerintah saat ini untuk mengembangkan IKN ini? Pertanyaan saya, memangnya Pak Prabowo akan ngantor di IKN? Keyakinan Jadi Anda kalau gimana? pertanyaan itu yang ditanyakan, saya pikir kita harus melihat dulu apakah Pak Prabowo akan berkantor di IKN. Sampai sekarang belum ada statement resmi dari Pak Prabowo terkait dengan dirinya apakah akan berkantor di IKN atau tidak. Dan kami sendiri di PD Perjuangan sampai saat ini meyakini bahwa IKN itu belum menjadi tempat yang layak untuk kantor presiden karena semuanya masih dalam proses pembangunan. Bagaimana mungkin seorang presiden berkantor di sana apabila palu, gergaji, mesin alat berat masih tungtang kan tidak mungkin. Jadi kemungkinan besar IKN ini tidak akan pernah menjadi ibu kota negara, tetapi akan menjadi ibu kota politik seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo, disampaikan oleh Istana. Oke. Tetapi kita sampai sekarang masih bertanya-tanya yang dimaksud dengan ibu kota politik ini apa sebetulnya? Apakah ibu kota politik ini menjadi sebuah simbol belaka atau monumental belaka atau apa? Kita belum dapat penjelasan resmi dari pemerintah sampai sekarang tentang ibu kota politik itu seperti apa. Jadi kalau pertanyaannya apakah Pak Prabowo di sana itu kan ngantor menjadi, saya pikir Pak Prabowo tidak akan ngantor di IKN. Oke, saya akan kasih kesempatan Bung Faldo merespon itu, tapi di jeda berikutnya kita akan masuk ke segmen berikutnya usai jeda berikut ini. Bung Faldo, Bang Ferdinand nggak yakin nih Pak Prabowo bakal ngantor di IKN karena pengerjaannya masih jalan sampai sekarang. Benarkah begitu? Iya, sebenarnya kan Pak Presiden Prabowo kan sudah tegas ya, Mas Tifal ya, bahwa IKN itu tetap jalan tapi dengan pendekatan yang lebih realistis. Nggak semua proyek harus dikebut gitu, tapi yang prioritas. Jadi pusat pemerintahan, tempat hunian ASN kalau saya nggak salah, terus infrastruktur dasar itu harus selesai tepat waktu. Jadi artinya IKN itu nggak berhenti, tapi penyesuaian tempo dan penyesuaian skalanya. Yang kedua, ini kan sebenarnya dari awal bukan hanya sekedar proyek gaya-gayaan. Ini strategi untuk agar Indonesia itu nggak Jawa sentris lagi, dan Pak Prabowo melanjutkan ini bukan karena gengsi, tapi karena paham, Mas, bahwa pemerataan ekonomi itu butuh pusat gravitasi yang baru. Nah, dalam hal ini kita bisa memastikan pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran itu ya melanjutkan apa yang sedang dan yang telah digagas oleh Pak Jokowi. Dalam hal ini kan keberlanjutan yang memang menjadi narasi utama dari Indonesia Maju Jilid 2 ini adalah soal itu. Jadi kami kira apa yang Bang Ferdinand tadi khawatirkan itu kami kira tidak cukup beralasan. Karena apa? Karena IKN tetap sedang jalan prosesnya, badan otoritanya juga sedang tetap jalan, anggarannya juga tetap jalan, jadinya ya semua berjalan sebagaimana mestinya seharusnya negara dikerjakan. Kalau melihat fenomenanya seperti ini, Mas Agung, Anda merasa bahwa Pak Prabowo perlu memprioritaskan hal apa dulu nih? IKN-nya kah harus dituntaskan, persoalan utang WUSya harus diselesaikan, atau proyek infrastruktur lainnya juga masih jadi prioritasnya pemerintahan sekarang? Ya, saya kira Pak Prabowo punya hasta cita ya, Mas ya. Orientasi pembangunannya berbeda dari Pak Jokowi. Kalau Pak Prabowo fokus ke SDM ya, penguatan kapasitas SDM lewat MBG, lewat sekolah rakyat, kelurahan merah putih semacam itu. Nah, saya melihat memang kalau dalam temuan media monitoring kami sepanjang April Mei itu memang ada semacam relaksasi relasi, Mas Tifal ya. Kalau isu pertama itu waktu itu matahari kembar, nah masuk bulan Oktober
November ini isu soal polisinya Pak Jokowi. Ya, apakah itu WUS, apakah itu soal IKN. Jadi makin ke sini relaksasi relasi antara Presiden ke-8 dengan Presiden ke-7 itu semakin jelas. Sehingga kalau kita bicara keberlanjutan yang periode pertama itu seutuhnya. Nah, kalau periode kedua ini saya melihat keberlanjutan yang dalam arti yang kritis, rasional, dan objektif semacam itu. Dan makin tahun ketiga dan seterusnya ini akan semakin masuk dalam titik keseimbangan. Artinya kita tidak bisa melihat misalkan Pak Jokowi atau Pak Prabowo sangat mesra saja misalkan. Kemudian nanti makin lama makin rasional tuh. Ya apalagi kalau jelang tahun-tahun politik 2027, 2028, bahkan 2029. Karena bisa jadi Pak Prabowo bisa sama Mas Gibran atau Pak Prabowo terpisah dari Mas Gibran semacam itu. Jadi sorry saya potong, karena yang juga menarik dicermati gue ini juga Mas Agung, kalau kemudian proyek-proyek ini tidak diteruskan, maka secara politik sedikit banyaknya ada yang berpandangan ini akan berimbas pada citra dari kedua tokoh ini. Apakah akan sedalam itu menurut Anda? Kalau diteruskan atau tidak, saya kira diteruskan ya Mas. Karena kan ini keberlanjutan. Dan Pak Prabowo saya pikir orang yang konsisten dan menjaga legasi itu. Tapi masalahnya keberpihakan itu kan akan dilihat di berapa banyak anggaran yang akan diturunkan oleh Pak Prabowo setiap tahunnya. Nah makin kesini kan makin kecil angkanya. Itu keberpihakan paling real, paling nyata sebuah pemerintahan terhadap pemerintahan sebelumnya. Karena Pak Prabowo juga punya program ya yang Hasta Cita, Quick Win itu. Dan itu juga membutuhkan program besar. Jadi kalau ditanya apakah program ini dilanjutkan, iya. Tapi anggarannya tidak bisa sebesar sebelum-sebelumnya. Nah itu sebuah relaksasi relasi yang saya maksudkan semacam itu. Jadi relasi ini akan terus diuji lewat isu, lewat fiskal, lewat hal-hal lain. Dan di sini kita akan lihat bagaimana seni kepemimpinan Presiden Prabowo dan seni ya Presiden ke-7 Pak Jokowi merespon itu. Apakah tetap bisa menerima relaksasi relasi ini? Kalau dalam bahasa pandemi itu new normal ya. Apakah memang bisa diterima begitu saja atau ada rasionalisasi juga dari Pak Jokowi dan seterusnya. Tapi yang penting yang jelas kita akan melihat bagaimana ya dinamika relasi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi di tahun-tahun ya kedua dan berikutnya jelang tahun politik juga ya seperti itu. Oke, nah Bung Faldo, kalau Anda melihatnya dari sejauh ini proyek dijalankan di era pemerintahan sekarang, apakah peran Pak Jokowi masih punya pengaruh untuk memastikan proyek ini berjalan di pemerintahannya Pak Prabowo? Ya, tentunya kalau seandainya pengaruh dipersepsikan sebagai seseorang yang mengatur dan sebagainya, kami kira itu terlalu berlebihan. Namun tentunya ketika Pak Prabowo dan Pak Jokowi berdialog, bertemu, beberapa kali mereka melakukan pertemuan yang baik yang dipublikasi maupun yang tidak dipublikasi hasilnya, tentunya mekanisme untuk saling sharing dan saling mengevaluasi juga ada. Dan tidak boleh kita lupa juga bahwa Presiden sebelumnya itu juga terlibat dalam proyek-proyek yang digagas oleh Pak Prabowo. Salah satunya yang paling konkret adalah Danantara. Di sana ada Pak SBY, di sana ada Pak Jokowi. Dan kami kira evaluasi juga dilakukan oleh Pak Prabowo, termasuk untuk IKN sendiri. Karena jangan sampai APBN selalu terbebani oleh proyek-proyek pembangunan. Dan memang pendekatan yang digunakan itu lebih kolaboratif antara negara, BUMN, dan juga swasta. Dan skema pendanaannya dicarikan juga dengan efisien. Nah, yang menjadi poin penting yang beberapa kali ditekankan oleh Pak Prabowo adalah bagaimana ini memberikan manfaat kepada publik. Jadi, jangan hanya sekedar membangun gedung, membangun transportasi, tapi kita juga harus membangun juga SDM-nya, ekosistemnya, kesehatannya, teknologinya, termasuk juga di IKN. Jadi, apa yang sedang dilakukan saat ini bahwa IKN itu bukan hanya cuma mimpi Pak Jokowi gitu, tapi warisan juga untuk anak cucu Indonesia, Pak Prabowo yang memastikan mimpi itu berdiri dengan kaki yang sangat kuat. Di mata PDIP, Bung Ferdinand, masa depan IKN dan WUS ini akan gimana kemudian? Ya, kita punya kalkulasi sendiri ya. Kita melihat bahwa Pak Prabowo tentu punya kalkulasi perhitungan dalam kepentingan politiknya dan keuntungan politiknya. IKN ini sekarang menjadi beban kepada Pak Prabowo, maka dilaksanakan dengan sangat rasional dan sangat perhitungan yang sangat matang. Karena bagi beliau
IKN ini sukses tidak akan membawa keuntungan politik bagi Gerindra maupun bagi Prabowo sendiri. Tetapi yang untung secara politik nanti di sini adalah Pak Jokowi. Pak Jokowi ya tentu kalau untung secara politik akan mengalir ke PSI karena beliau sekarang di PSI. Maka saya berpikir bahwa Pak Prabowo akan melaksanakan IKN itu dengan ala kadarnya saja. Kalau kita lihat kekuatannya mungkin hanya sebatas 10% dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi jangan berharap kalau IKN itu akan selesai 2034. Nah, kita tidak melihat itu. Termasuk UUS ini akan menjadi beban panjang. Karena restrukturisasi ini kan 60 tahun baru bicara tentang pokoknya saja itu sudah harus dicicil 2 triliun. Karena hutangnya hampir 120 triliun. Belum lagi bunganya 2% setahun. Itu hampir 2 triliun juga. Jadi UUS ini akan menjadi beban panjang bagi pemerintahan Pak Prabowo dan presiden-presiden berikutnya. Mungkin 5 generasi presiden nanti akan terus terbeban dengan UUS. Kecuali Indonesia tiba-tiba kaya raya, akhirnya sudah kita lunasi 100 triliun. Beda cerita. Tapi kalau bicara ini murni B2B seperti yang selalu disampaikan oleh Pak Jokowi, ya saya pikir 50-60 tahun lagi persoalan UUS ini tidak akan selesai dan bahkan mungkin akan muncul masalah-masalah baru berikutnya. Itu kalkulasi kita. Jadi kita meyakini Pak Prabowo akan melihat ini dengan sangat realistis saja, rasional. Dia akan melihat keuntungan politik bagi Gerindra dan bagi Pak Prabowo sendiri yang akan diprioritaskan nanti. Baik, kita berharap ini memang proyek bisa berjalan terus karena udah jadi proyek strategis nasional juga dan sudah dibangun dari awal. Bung Faldo, terima kasih. Bang Ferdinand, terima kasih. Mas Agung, terima kasih sudah bergabung. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, Presiden Prabowo Subianto mendorong kerjasama melawan penyelundupan dan perdagangan narkotika di KTT APEC 2025. Tetapi Kompas TV. Presiden Prabowo Subianto mendorong kerjasama melawan penyelundupan dan perdagangan narkotika di KTT APEC 2025. Prabowo menyuarakan hal itu saat pertemuan sesi pertama KTT APEC pada Sabtu pagi di Gyeongju, Korea Selatan. Prabowo bilang penyelundupan ilegal dan narkotika mengancam stabilitas ekonomi kawasan Asia Pasifik antar negara anggota APEC. Sejalan dengan itu, Prabowo mengingatkan para pemimpin negara termasuk Presiden Korea Selatan untuk melawan perdagangan manusia. Because smuggling amongst our countries will not benefit our economies. The narcotics danger, the drugs also is a danger to our stability and to our future. This is very serious because this is also transnational. We must cooperate multilaterally. We cannot overcome these dangers alone. Smuggling, fraud, money laundering, people trafficking, and drugs is a real and present danger for the future of the economies of our countries. Kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Tifal Solesa menutup jumpa kita di Sapa Indonesia Malam. Semoga akhir pekan Anda menyenangkan. Sampai jumpa lagi.